Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Maheswari Suno dengan NIM G00231153 dari kelompok A2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang antebrasi. Antebrasi itu di mana sih? Dia ada di sini ya, di lengan bawah. Nah, antebrasi sendiri itu tulang-tulang apa sih yang menyusun antebrasi? Itu ada dua, yaitu ada radius sama ulna. Jadi kalau kalian bisa ngerasain di sini itu kan emang ada dua tulang yang menyusun ya. Radius itu tulang yang lebih besar, dia jadinya nih ada radialnya yang kayak panjang gitu. Terus satunya ulna, radius sama ulna juga bukan kata-kata yang terlalu asing di telinga dan menurutku sendiri itu mudah dihafalin sih karena kayak radius itu kayak udah nggak terlalu asing. Terus ulna juga kata-kata yang nggak susah untuk dihafalkan gitu. Ini juga ada bagian-bagian penyusunnya di antaranya trokear, koronoid, dan radial, terus juga ada. Nah, ciri-ciri sendi di antebrasi itu ada apa aja sih? Jadi kan di sini kalian bisa ngerasain sendiri itu ada dua sendi kan. Dia ada sendi yang di siku sama sendi yang di pergelangan tangan. Nah, sendi yang di siku itu adalah sendi hing atau sendi engsel. Itu adalah sendi yang bergerak satu arah. Jadi kan dia cuma bisanya gini doang ya. Terus sendi pelana itu adalah sendi yang di pergelangan tangan. Dia bisa membuat gerakan dua arah. Kan bisa gini sama gini. Ya, jadi cuma ada dua sendi yang di antebrasi. Terus regio yang di antebrasi itu ada apa aja sih? Itu ada di bagian ventralnya sendiri itu ada lamina superficialis yang mana itu tersusun atas musculus pronator teres, musculus flexor carpi unalis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor carpi radialis. Yang mana origonya itu ada epicondylus medialis sumeri. Jadi origonya mereka sama semua. Terus untuk inervasinya itu nervus medianus kecuali untuk musculus flexor carpi ulnaris itu inervasinya adalah nervus ulnaris. Jadi ini gampang dihafalin karena nervusnya sama. Terus untuk ventralnya itu ada yang lain yaitu lamina profunda. Jadi kan tadi lamina superficialis sama ini lamina profunda. Nah, lamina profunda itu cuma ada tiga muskulus. Yang pertama ada musculus flexor digitorum profundus, lalu ada musculus flexor pollicis longus, dan yang ketiga ada musculus pronator quadratus yang mana inervasinya itu nervus interosseus anterior, cabang nervus medianus. Jadi nervus interosseus anterior itu adalah cabang dari nervus medianus, dan nervus ulnaris itu untuk bagian ulnar dari musculus flexor digitorum profundus. Jadi semuanya itu sama kecuali bagian ulnar dari musculus flexor digitorum profundus itu inervasinya adalah nervus ulnaris. Nah, terus ada bagian dorsal. Tadi kan bagian ventral, ini bagian dorsal. Bagian dorsalnya itu ada lamina superficialis, yang mana itu tersusun atas musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, dan musculus extensor digitorum, lalu musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus. Nama origonya mereka itu sama semua, yaitu epicondylus lateralis umeri, dan inervasinya itu juga sama semua, yaitu nervus radialis. Dan nomor dua itu bagaimana perjalanan flexus sacralis dan lumbalis memberi inervasi ke ekstremitas inferior. Jadi plexus lumbosacralis itu adalah jaringan saraf yang berasal dari radial tulumbal dan sakral dengan masing-masing itu membelah menjadi cabang anterior dan posterior. Jadi plexus itu dibentuk oleh rami anterior radicalis lumbal 1 sampai dengan 4 yang mempersarafi ekstremitas inferior. Plexusnya sendiri itu dibagi menjadi plexus lumbalis dan plexus sacralis. Jadi plexus lumbalis yang dimaksud itu adalah plexus sacralis dan lumbalis itu adalah percabangan dari plexus lumbosacralis. Nah, divisi anterior itu dia bakal mempersyarafi otot-otot fleksi dan aduksi, sedangkan divisi yang posterior itu dia bakal mempersyarafi otot-otot ekstensi dan abduksi. Plexus lumbalis dan plexus sacralis yang terletak di atas dan di bawah pelvis, masing-masing itu menginervasi bagian berbeda dari tungkai bawah. Untuk plexus lumbalis dan sacralis itu sama-sama dihubungkan oleh truncus lumbosacrosal. Jadi intinya dia itu pertama plexus lumbalis dan sacralis itu percabangan dari lumbosacralis. Terus kalau yang anteriornya itu mempersyarafi otot fleksi dan aduksi, sedangkan posteriornya mempersyarafi otot ekstensi dan aduksi. Pelvis lumbalis dan sacralis itu terletak di atas dan di bawah pelvis, dan masing-masing itu menervasi bagian yang berbeda dari tungkai bawah. Terus kedua plexus tersebut dihubungkan oleh truncus lumbosacral.
Nah, nomor 3, pilih salah satu topografi dan dalam ekstremitas inferior, jelaskan batas dan strukturnya. Jadi yang saya pilih adalah fossa axillaris, yang mana itu batasnya adalah di bagian anterior dia dalam musculus pectoralis major et minor, yang dalam posterior itu adalah musculus teres mayor, lalu ada musculus subscapularis, musculus latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi, costae atas, ada intercostales, musculus serratus anterior, sulcus tubercularis humeri, fascia axillaris. Terus isinya itu ada arteri dan venus axillaris, ada vena cephalica, plexus brachialis dan cabangnya, nervus thoracalis longus, radial cutaneus lateralis, nervus intercostalis. Terima kasih.